Alhamdulillah anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Salatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebari kita menjadikan kerja dan puji syukur kita kehadiran ke sisi Allah Subhanahu wa taala sebab berbagai nikmat, karunia dan pemeliharaannya kepada kita sekalian tanpa henti-hentinya. Sudah hari yang ke-19, berarti maksimal 11 hari lagi Ramadan ini akan pergi meninggalkan kita. Satu pertanyaan yang perlu kita jawab adalah sejauh mana kita telah memanfaatkan momen Ramadan tahun ini dalam rangka meraih sebanyak-banyaknya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak kalau penting dari itu adalah dalam pembentukan karakter kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa itu penting kita bertanya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita dengan sabdanya, kami usiana laisa lahu jazaa'un illal ju'i wal adab. Ada dua redaksi, ada redaksi rupa, ada redaksi kami sa'id, rupa min sa'id. Banyak orang-orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahar. Tentu kita tidak mau termasuk golongan yang bisa dikatakan sia-sia. Tetapi melalui kesempatan ini pula saya ingin sampaikan sebuah nasihat baik sekali dari Gus Baha, bahwa kalau ada mubalik yang menyatakan percuma puasa kalau tidak maksimal, percuma salat kalau tidak khusyuk, percuma bersedekah kalau tidak ikhlas. Kalau ada katanya ustaz atau mubalik menyampaikan begitu, tinggalkanlah mubalik seperti itu. Akan tetapi sembahlah Allah, lakukanlah perintah-perintahnya, sekalipun kamu terseok-seok, sekalipun belum sempurna, sekalipun hanya sekian kriteria yang kita penuhi, tapi kita tetap melaksanakannya. Kenapa? Sebab yang memiliki kesempurnaan kita yakini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya sabda Nabi tadi hanya mewanti-wanti kita jangan sampai puasa yang kita jalani ini tidak berbekas apa-apa terhadap. Karena itu tadi rubba min sa'id, betapa banyak orang-orang yang puasa. Itu artinya ada orang puasa yang tidak ada pengaruhnya sama sekali dalam pembentukan karakternya sebagai seorang yang beriman. Padahal tujuannya puasa adalah la'allakum tattaqun, agar terbentuk ketakwaan kita, terbentuk jiwa keberimanan kita. Insyaallah ketika Ramadan berlalu dan selama ini salat 5 waktunya bocor-bocor, ketika Ramadan pergi insyaallah sudah ada perubahan. Itu artinya Ramadan puasanya berbekas. Yang selama ini sebelum puasa Ramadan masih sering tidak bisa mengendalikan emosinya, selalu marah-marah, gampang bombek-bombekan. Boleh bombekannya, tidak boleh lebih dari 3 hari. Maka ketika Ramadan berlalu, kebiasaan suka tidak ngomong itu ketika orang ngomong kepada kita, orang senyum kepada kita, tidak buang muka, itu tidak. Karena puasa mengajari kita untuk menghargai orang. Bahkan puasa mengajari kita bukan hanya menghargai, tetapi memang menyayangi orang lain. Satu hal yang paling dapat kita mudah kita rasakan bahwa kita ini paling tidak senang, bukan tidak senang, paling tidak tega melihat orang lain menderita. Kalau ada orang kita saksikan di perjalanan kita, anak-anak disiksa sama kakaknya atau bahkan mungkin orang tuanya, maka
manusia, binatang pun ketika ada yang terjebak. Kita tentu masih ingat sebuah hadis yang ajaib bahwa seorang pelacur bahkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada rasa ibahnya, ada rasa kasihannya kepada seekor anjing yang kehausan sampai-sampai dia berusaha turun ke dasar sumur, kemudian seharusnya dia yang minum, tetapi ada anjing dia lihat terkapar hampir mati karena kehausan, tapi air yang seharusnya dia teguk diberikannya kepada anjing. Karena perbuatannya itu Allah menjadikan orang ini orang-orang yang terampun. Sebaliknya juga orang yang tidak peduli, ya, orang yang istilahnya puasanya tidak membawa perubahan, ahli ibadah pun, ya, itu satu konten hadis, dua hal yang berbeda. Pelacur dimasukkan ke surga karena kasihan kepada anjing, dan seorang ahli ibadah perempuan juga masuk neraka gara-gara memenjarakan kucing. Hadis Sahih Bukhari, sebuah hadis yang sangat terkenal. Puasa mengajari kita kasih sayang, menyuruh kita menderita dan merasakan daun haus dan dahaga, supaya kita sadar bahwa kita ini hanya haus dahaga dari fajar ke maghrib saja. Saudara-saudara kita ada yang berlalu maghrib demi maghrib, hari berhari dia tidak bisa menunggu. Teringatlah kita saudara-saudara kita di Palestina, di negara-negara konflik yang hanya untuk salat tarawih susah sekali, memakan makanan enak, berkumpul dengan keluarga, sebuah pemandangan yang sangat lama. Dengan puasa mengajari kita untuk merasakan deritanya saudara-saudara kita. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, semoga karena ini mungkin penampilan terakhir saya sebagai yang ditugaskan menyampaikan tausiah, sekaligus saya minta maaf selaku pribadi dan mungkin juga selaku yang menjabat di seksi video conference apabila ada hal yang tidak berkenan selama ini. Saya hanya manusia seperti Bapak Ibu sekalian juga, kadang salah, kadang benar, dan banyak salahnya. Oleh karenanya mohon dimaafkan. Ala tuhibbuna ayyagfirallahu lakum. Bukankah ampunan Allah itu jauh lebih penting kita dapatkan daripada mempertahankan kesalahan orang lain bertahan dalam ingatan kita. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi